Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tampan Jaya Pribadi dengan NIM 20214338 dari kelas 5H dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Eni Heldayani, Sarjana Sains, Magister Sains, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, untuk materi yang saya bawa yaitu materi IPS kelas 5 SD, tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Halo, saya Tampan. Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembacaan teks proklamasi, dan peristiwa heroik mendukung proklamasi. Ada yang tahu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa yang membentuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, dan juga proklamasi menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Adapun beberapa peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada Juli 1945. Dan yang kedua, pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus 1945. Dan yang ketiga, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, peristiwa inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta atau tempat Ahmad Subarjo bekerja. Nah, di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pembacaan proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bunyi dari proklamasi yaitu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi yang pertama yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan melalui pamflet, pertemuan, dan menulis di tembok. Penyiaran melalui radio, melalui surat kabar, menugaskan gubernur untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan di wilayahnya. 2.
sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha heroik yang mendukung kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya. Pada peristiwa ini terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjangan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada 19 September 1945. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Aka Gani. Pada kesempatan itu, diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan rakyat Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.